warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La hadirin jemaah Idul Adha, pematua melepiki surah melepiki engkai pada lima seri Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita umur panjang dan kesehatan serta iman di dalam hati, sehingga kita masih sempat berkumpul dan bertatap muka di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad yang senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita buktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, karena dialah Allah yang berhak kita sembah, dan dialah Allah yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Rahmat, kasih sayang Allah maha luas. Rahmatuhu wasi'at kulli syai'in. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Apapun kesalahan kita, apapun dosa kita, sebesar apapun kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka jangan sampai kita lupa meneteskan air mata penyesalan, lupa tangan kita menengadah ke atas, lupa akan doa-doa membumbung ke langit memohon kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika ada yang bertanya tentang sebesar apa cinta kasih sayang Allah kepada hambanya, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan. Di depan masjid kita ada jalan raya. Jika ada anak kita di tengah jalan dan ada truk atau mobil yang sudah hampir menabrak anak kita, maka seorang ibu akan lari menghampiri walaupun ibu tahu bahwa itu adalah kematian baginya. Tapi ibu tak akan mengkhawatirkan dirinya asalkan anaknya selamat. Itu karena kasih sayang ibu kepada anaknya. Nasabat temaka sedia induk na pujin na rukasi anaknya. Tapi pernahkah kita menyimak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bi ibadihi." Apa kata Rasulullah? Demi Allah, Allah jauh lebih besar kasih sayangnya kepada hambanya. Lebih merokok fi papujinna funga ta'ala lori atanna kebanding papujinna sedia indo lori anaknya. Padahal nareko ritai wetingi jadi ilat potoi tomatuanna nalat potoi indona, tetapi sang ibu tetap menghampiri anaknya karena kasih sayangnya. Ternyata kata Rasulullah, lebih besar lagi kasih sayangnya Allah kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Mari kita renungkan Bapak Ibu, kurang apa lagi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang apa lagi nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Sampai kapan kita sombong durhaka kepada Allah untuk tidak mengakui nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kasih sayang dan pengasihnya Allah, sampai-sampai orang musyrik pun sekalian yang menyekutukan Allah, orang yang durhaka kepada Allah, yang menganggap Allah tidak adil, orang yang zalim kepada Allah, bahkan sampai kurang ajarnya kepada Allah, tapi masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan kembali firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allahu mukhlishina lahuddin. Jika mereka orang-orang musyrik di tengah lautan terombang-ambing karena ombak, tidak ada lagi yang akan menolong mereka. Padahal mereka adalah orang-orang musyrik. Kemudian Allah menjadikan mereka memohon kepada Allah dengan ikhlas. Mereka kemudian meninggalkan berhala. Mereka kemudian meninggalkan menyembah pohon. Mereka kemudian meninggalkan menyembah kuburan. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata Allah menyelamatkan mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang musyrik. Pantaslah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna rahmati taghlibu ghadabi." Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, kata Allah, mengalahkan murkaku. Samana makadefong Allah Ta'ala, atakku nareko sedia engkau bedokko sedia kemaksiatan. Sebesar apapun yang kau lakukan, dosa apapun yang kau lakukan, ketahuilah bahwa semuanya itu akan sirna, akan hilang karena besarnya kasih sayangku kepada. Jamaah, mari kita lihat dalam Quran surah Az-Zumar. Nasabah qaulin nafala ta'ala royatanna. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, hamba-hamba Allah yang melampaui batas, hamba Allah yang bermaksiat, hamba Allah yang menuduh Tuhannya tidak adil, hamba Allah yang menuduh pilih kasih,
memanggil kita dengan rasa kasih sayang. Wahai hambaku, kata Allah. Padahal kita seringkali menuduh Allah tidak adil. Padahal sering sekali kita menuduh Allah pilih kasih. Tapi apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku. Allah masih memanggil kita dengan panggilan kasih sayang. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Janganlah kalian putus asa dari rahmatku. Sesungguhnya semua dosa, kata Allah, saya ampuni. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata kasih sayang Allah menutup dosa-dosa kita. Jika Allah tidak menutupnya, maka tidak ada yang ingin dekat dengan kita. Kalau seandainya Allah tidak menutupi aib kita, jika seandainya setiap kita melakukan dosa kemaksiatan, maka pada saat itu pula menempel kotoran najis dalam tubuh kita, menjemput gagal mak depan sedeta. Tetapi karena kasih sayangnya Allah, dalam riwayat Bukhari dikatakan, ketika Allah telah berdua-duaan dengan hambanya, maka Allah menutup semua pandangan yang ada. Yang ada hanya Allah dan hambanya tersebut. Apa kata Allah kepada hambanya? Dia negara iman kita lebih sangat dikasih sifat gue penglatan. Apa kata Allah? Ya fulan, ata'arifu dzambaka. Wahai fulan, ataku semua yang dosa gue. Tahukah kamu? Ini dosamu. Yang ini dosamu. Yang ini dosamu. Itu pun tak sedih-sedih. Apa kata seorang hamba? Hatta qarrara bi dzambihi, hingga hamba mengakui perkara setiada ia buat itu dosa aku. Dan dia mengatakan, celakalah saya. Allah telah mengungkapkan dosaku. Allah telah membongkar aibku. Tapi apa kata Allah? Ya fulan, labbat satartu alaiha fid dunya. Wahai hambaku, dosamu itu sudah saya tutup sewaktu engkau hidup di dunia. Pura ututu ni utunda tubuh lino benenge upatalle dosamu. Nadek gaga sedih surat-suratmu berumat tepereko nasabak rotakmu. Karena dosamu jamaah. Dan berkata Allah, wa ala aghfiru laka yaum, dan saya ampuni dosa-dosamu itu sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Depa setina siaga etana labek na ular ramalan, maka to baru Allah berbitai rilalena ya soya kasiki muktamai ulan Allah berkaroba segi aso mahaja nasalengi nasaba engkani ripal leher pakai siwe haji dan nia akor bangir sesena to masagenai. Dan dia asori palahirani aset disettingan tak ini kumaselengi nasabah aset disettingan papuri awatan magkadai to riolota malilu si pakainga mali si parape rebah si patopo hilal na to asoi madatu sebu umaseleng urwan dan nia makunrai pada madebungan di padang Arafah untuk pasukui pakasiwiang hajinna kotori rodita umat selengi madepung pada malalaing apolegena madufa-dufang bangsa dan nia bangsana engkau mula tasi engkau mula putanan pada engkau malam di lapatna padang Arafah pasilen lereng perintah pengalatan pada nasalai wijawijanna nasalai kampungna nasalai segi selenna nalauri onro mapacingnya untuk pasilen lereng pangubina Allah Ta'ala letus sirita nama rajai tak tupak siwe matanna nasabak udainna meluk siruntu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada engkau dimandapungan nasabak pakaian maputih sasak dan rijai nafada makadani labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika
Puan, ubali ni pangopimu puan. Ubali ni pangopimu dega kunsi mu punai. Innal hamda sinin na papuji wan ni'mata papenya mengi laka wal ikut punai puan. La syarika la de ipak kunsi ki puan. Sama nama kere puan Allah Ta'ala atakku. Ia memang namu bikuna sabakku dari gloria. Mapati memang orang-orang munasabah seke. Mapati memang pergaulan munasabah adam pun. Mapati memang atim munasabah ia makatai. Jenia nasabah atam purun, jenia nasabah akad lainnya. Hadirin teman-teman lebih surah-surah melebiki jamaah kurban yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan niat engkau itu pada masjid di hati, masjid di pakaian dan niat welekada, dan niat masih kiri lori Allah Ta'ala. Dia gaga asalnya menanru rakyat si bawah rumah perintah. Tosokie dan niat tokasiasie, mengolongi jari ketuma putih olina. Pada engkau mana itu mengolong dan niat dan wari Allah Ta'ala. Nasabak niat Allah Ta'ala. Dia nak tanggal lori watak kalewi. Pangkae aso girenge ia warna oli nekia Allah Ta'ala matangai riatinna tepatna setetaw bakadai nabita inna Allah la yanzuru ila suwarikum majapunna Allah Ta'ala dena tangai tapamu bentuk tubuhmu menalu wa amwalikum niya orang-orangmu walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum leke puang Allah Ta'ala natangai tepe dan niya amalah. Jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upah dan niya ala banget pahana pun neto ongkai pasilinar ni pakasirian haji negara puang Allah Ta'ala nak katai simana. Nasabah makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa jannah. Na iya haji tarimai di dalam pemalerna sengadina surga pamasena Allah Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini pula kita kembali memperbaharui sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anak yang sangat dicintainya, anak yang telah dia damba-dambakan kehadirannya, dan anak tunggal yang menjadi belahan jiwanya kemudian mendapat perintah untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintainya itu untuk menguji kecintaan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah Nabi Ibrahim terkenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah, sehingga pernah membuat para manusia, jin, bahkan malaikat terheran-heran karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu Nabi Ibrahim berkurban 1000 kambing dan 600 unta sebagai bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Ibrahim sebelum lahirnya Ismail alaihissalam pura makada telah bendengi engkau anakku, mau ni anakku kugeredo narekku perintahna Allah Ta'ala. Nafuadai Nabi Ibrahim riwayat tudik penajaji Ismail. Beberapa tahun kemudian lahirlah anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang soleh dan taat, yaitu Ismail alaihissalam. Setelah berumur kira-kira 2 tahun, bermimpilah Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Setelah mimpi ketiga-kalinya, Nabi Ibrahim yakin kalau mimpinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni perintah untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Narampai Allah Ta'ala dalam Al-Quran As-Saffat. Qala ya bunayya, maka Nabi Ibrahim, ya bunayya, anakku, inni ara fil manam, majupunna na witaku ila tinruku unipikuna anni adbahu, sesungguhnya saya diperintahkan untuk menyembelihmu ugere kok. Panjur mata tara, kira-kira mana tanggamu? Apa kata Ismail alaihissalam? Qala ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah
Nariku memang palayar perintah Allah Ta'ala. If'al ma tu'maru. Silahkan kau laksanakan perintah Allah. Silahkan engkau sembelih aku, kata Ismail alaihissalam. Silahkan engkau kurbankan aku, kata Ismail alaihissalam. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Majapunna engkau kamatu menolong anak sabar turu kata Ismail alaihissalam. Tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam riwatuna fatadanna fisona dikallona anakna Ismail alaihissalam nagettengi saudarana Ibrahim alaihissalam aku wasakanna Allah Ta'ala sedikit pun urat leher dan kulit Nabi Ismail tidak tergores oleh pisau itu. Maka dari Ismail alaihissalam, ya abati wahai bapakku, coba abetangi itu pisau tak di batue ni kan bisa ngibakunrui. Ketika Nabi Ibrahim memukulkan pisaunya di batu, hancur batu itu, terbelah batu itu karena tajamnya pisau Nabi Ibrahim alaihissalam. Seketika Nabi Ibrahim menaruh pisau yang kedua kalinya di leher Ismail alaihissalam, kemudian menariknya, ternyata apa yang terjadi? Lagi-lagi urat leher dan kulit Ismail alaihissalam tidak tergores oleh pisau yang tajam itu. Maka kemudian Allah mengutus malaikatnya menggantikan Ismail alaihissalam dengan kibas dari surga, sehingga itulah kita disunnahkan untuk mengorbankan hewan ternak kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Perintah kurban adalah perintah langsung dari Allah. Sebagaimana firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." As-sampajaki naniya akarowaki. Itulah sebabnya kebanyakan ulama menghukumi bahwa kurban adalah sunnah muakkad, bertuan nasib di sunnah temaka lebihnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dan mencegah bagi mereka yang mampu untuk berkurban tetapi tidak berkurban. Maka dari Nabi kita mau wajib saatan niga tahu naule maka hoba. Siapa yang bagi mereka mampu berkurban, falyudah, tapi tidak berkurban, fala yakrabanna musallana, ajasisana natepirni onrong al-peren karwai. Maka tidak usah datang sholat Idul Adha kalau memang mampu tetapi tidak berkurban. Tetapi kalau ada orang yang pinjam uang kemudian berkurban, maka lebih afdal kalau ia tidak berkurban, karena sama halnya kalau ia memaksakan diri atau kehendaknya. Adapun hikmah penyembelihan kurban ini dan membagi-bagikan kepada orang miskin adalah untuk menyenangkan mereka, sebagaimana kita menyenangkan fakir miskin pada hari raya Idul Fitri dengan membagi-bagikan zakat fitrah. Maka pada hari ini kita pun menggembirakan mereka dengan memberikan kepada mereka daging hewan kurban. Jadi pada intinya ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mempererat silaturahmi kepada kerabat-kerabat kita, karena memang kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menjaga keharmonisan dan silaturahmi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir sebagai penutup kata bayaran ye soma lebih Siti Naja dituduh nasabak siaga ada malebih. Ya nari berkui dua telu sifat tetok bakat ko nasabak lembu mau besi keling nasabak keteng akawali ko nasabak ada tongen sandre indo ambo tamak pasilengan muko sipa isipa na uwaye ia dari itu nalai mariawai dan ia malak dan tak kegunan ia menena toripan kaji. Yang kedua, pada tanah lece ribonloi nasabak uwe ahla nari sampui nasabak baca Quran na buah suruga rienggalai nasabak rakapan sempajan nari nampui ripalunga sekete nari nasui ri urip-urip puasai nareko manasuni ritutu ri nasabak cening ati nyamuk kini nawa nari jagai ajak nalariangi balaho syariati nalepa imiong pojiriale ninungi cicca ameloran biasa. Yang ketiga,
lima rupana dapat kesini visiona sioi tepeta nasabak sempajan sioi warang parata nasabak seket sioi lilata nasabak mekko sioi aleta nasabak patisengen sioi patiseneta nasabak arokisan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makotokaro telu gawat di pasalaman rilino yang naritu ape caki nariko caki marepa alam maki nariko caki mahulu akum beki nariko caki mabetu. Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib.